Ya oke, ini saya mungkin salah satu kita akan bicara tentang isu apa sektor kontemporer ya, yaitu apa sektor dan seksualitas dan gender gitu ya. Saya kira isu gender ini kan menjadi isu kontemporer, artinya isu yang bahkan terutama di negara-negara barat ini penting gitu ya, menjadi isu yang krusial karena menyangkut apa hak-hak ajasi manusia gitu. Nah kita ingin lihat sekarang apa ada nggak sih kaitannya dengan arsitektur gitu. Antara apa arsitektur, seksualitas dan gender. Gitu. Nah karena itu untuk memahami itu kita harus juga paham dulu apa itu dengan seks, apa yang disebut seksualitas dan apa yang dimaksud dengan gender gitu ya. Nah seks itu kan adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis gitu ya. Di laki dan perempuan, ya identitasnya adalah itu ya, ada identitas alamiah biologis ya, meskipun ada yang disebut apa transgender gitu ya. Jadi apa perempuan yang berkelamin laki-laki, ada juga laki-laki yang berkelamin perempuan ya, ada transseksual bukan transgender ya, transseksual. Tapi kan secara umum ya, termasuk dalam Islam itu kita hanya mengakui 2 jenis kelamin ya. Kalau di luar negeri ya, yang disebut dengan gender itu nanti buat yang apa asektor dan gender itu harus termasuk misalnya menyediakan tadi jenis kelamin ketiga ya, yang perempuan bukan, laki-laki bukan gitu ya. Nah dalam Islam semua tidak diakui itu ya, yang disebut transgender itu, yang mungkin transseksual mungkin itu secara biologis ya, secara biologis bisa kan dan itu bisa dioperasi kan. Nah tetapi kita kan tidak dalam konteks ini tidak akan membicara soal seks ya, lebih membicarakan soal seksualitas dan gender ya. Nah jadi kalau seks itu tadi jenis kelamin secara biologis, nah kita tidak bicara yang biologis, kita lebih banyak bicara soal yang aspek budaya gitu ya, yang distrukturisasi, dikonstruksi oleh pandangan budaya gitu ya. Nah secara mikro seksualitas itu sebenarnya hanya menyangkut 2 hal ya, yaitu menyangkut orientasi seksual, artinya pilihan orientasi seksual seorang terhadap anggota seks ya, atau predisposisi gitu. Jadi, nah dalam konteks ini seksualitas itu tidak hanya 2 gitu ya, karena pada prakteknya bisa orientasi seksual itu bisa ya laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki itu sudah yang biasa ya, yang wajar, tapi ada juga yang laki-laki menyukai laki-laki misalnya, gay, perempuan menyukai perempuan ya, lesbian, atau ada yang bi-seks gitu ya, mikroseksual. Nah itu pun kita tidak bicara tentang itu gitu ya, faktor ya budaya gitu ya, yang menyangkut ya ekspresi diri manusia ya, menyangkut ya orientasi seksualnya, menyangkut erotisme, gender ya, keyakinan, sikap, harkat dan sebagainya. Nah karena itu di dalam pengertian seksualitas secara makro kita masukkan gender di situ gitu. Nah gender itu apa? Jadi gender itu adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan dan atribut yang berkaitan dengan dan yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Nah yang ini artinya dikonstruksi secara sosial, artinya dibangun oleh persepsi masyarakat secara sosial gitu ya. Misalnya begini ya, contohnya yang paling nyata, perempuan itu di masyarakat Sunda tradisional ya, perempuan itu hanya pantas di dapur ya, di sumur, di tempat tidur ya. Jadi wilayah perempuan, peran perempuan hanya wilayah domestik ya. Nah itu kan dikonstruksi oleh masyarakat tradisional Sunda misalnya waktu itu gitu ya. Ya atau misalnya bahkan bacaan juga ada yang mengkonstruksi itu ya, ini bacaan yang dikritik, bacaan apa anak-anak SD misalnya kan.
Di buku pelajaran SD dulu pernah ya, misalnya ibu memasak di dapur, bapak mau baca koran. Nah itu kan peran ya, peran ibu memasak di dapur, peran bapak membaca koran. Itu dikonstruksi oleh buku bahkan ya, artinya secara sosial gitu ya, dipelajarkan sehingga seolah-olah tadi bapak mau santai ya baca koran, ibu harus bekerja di dapur, nyetrika. Nah itu yang anggapan-anggapan yang dibentuk gitu, dikonstruksi oleh masyarakat gitu ya. Atau dulu juga pada masa tradisional, ya perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, dan nanti juga akan jadi istri ya. Nah itu anggapan itu gender gitu ya, seksualitas dalam arti gender, bukan karena seks gitu ya. Bukan karena jenis kelamin itu. Nah itulah kita akan bicara dalam terminologi itu, terma seksualitas dan gender. Lalu kita akan lihat kaitannya dengan arsitektur gitu. Ya. Nah paling tidak ada 3 hal ini ya, ada 3 hal yang akan kita diskusikan. Meskipun barangkali aspek yang ketiga mungkin tidak terlalu ini ya, tapi yang kita akan bicara yang pertama menyangkut hubungan ideologi ya. Ideologi pandangan manusia sesuatu yang besar ya, visi misi manusia tentang sesuatu yang besar, kemudian kekuasaan, dan juga bagaimana ya perempuan memandang tubuhnya gitu ya, atau laki-laki dan perempuan memandang tubuhnya gitu. Lalu kaitannya arsitektur seperti apa gitu ya. Nah ini kita akan bicara level lingkungan saya. Dalam level bagaimana sih arsitektur dan arsitek memperlakukan lingkungan alam gitu ya. Nah itu ternyata dipengaruhi oleh pandangan maskulinitas ya, pandangan feminitas gitu ya, pandangan sifat kelaki-lakian dan pandangan sifat keperempuan. Dan itu implikasinya pada alam, pada lingkungan seperti apa gitu. Nah itu kita akan diskusi tentang yang pertama ini. Nah yang kedua ini lebih spesifik kepada bagaimana hubungan bentuk dan ruang, arsitektural dan seksual dan gender gitu ya. Nah nanti kita lihat juga ternyata ada bentuk-bentuk arsitektur maupun ruang itu yang dipengaruhi juga oleh ya konstruksi gender tadi, oleh konstruksi sosial tentang maskulinitas ya, yang dianggap kelaki-lakian dan perempuan feminitas itu. Ya, yang kedua itu. Nah, yang ketiga ini lebih kepada profesinya. Profesi arsiteknya gitu ya. Mana sih yang lebih dominan, apa arsitek perempuan atau arsitek laki-laki gitu ya? Apa hambatan arsitek perempuan misalkan? Nah, barangkali yang ketiga ini nanti kita bisa lewatkan lah ya. Yang kita ini bisa yang pertama, yang kedua gitu kita akan diskusikan ya. Nah, ya sekali lagi ini kan kita bicara tentang gender ya, dan di mana-mana kita tahu bahwa ada bias gender gitu, ada kesenjangan gender ya. Ada seolah apalagi dalam situasi patriarki ya, budaya di mana laki-laki lebih dianggap sebagai pemimpin misalnya, itu ada kesenjangan gender, ada bias peran gitu ya. Perempuan umumnya lebih dianggap sebagai sesuatu yang lebih lemah, yang lebih subordinat ya. Nah karena itu ketika bicara seksualitas, itu biasanya dinisbatkan, diarahkan pada tubuh perempuan itu. Ya, meskipun kalau kita lihat dalam terminologi tradisional ya, dalam budaya konsep gender yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, sesungguhnya perempuan itu jauh justru lebih tinggi kedudukannya gitu ya. Karena tubuh perempuan itu sering dianalogikan sebagai tubuh bumi kan, alam lingkungan ya yang murni gitu. Nah apa contohnya? Misalnya tadi tanah air gitu kan, dia disebut ibu pertiwi. Gitu. Bayang itu kan suatu yang sangat luar biasa gitu ya. Tanah air, alam gitu ya, bumi, lingkungan, disebut ibu di situ kan. Bukan bapak ya, tapi ibu pertiwi gitu. Ya, jadi itu ada satu penghormatan kan pada masa tradisional ya. Ya terutama kan ini kan ibu pertiwi, ini pertiwi kan pratiwi dari bahasa Sanskerta ya. Jadi itu suatu penghormatan pada perempuan gitu yang dianggap sebagai alam ya, lingkungan itu. Ya. Nah, memang nanti problematik ketika masuk ke
modernitas ya, pada industri dan sebagainya. Nanti kita lihat. Yang kedua juga banyak daerah ya kita tahu misalnya perempuan itu disimbolkan sebagai dewi kesuburan kan? Ya, dewi kesuburan gitu. Kalau Anda lihat misalnya kenapa patung-patung di India itu ya perempuannya itu Sintal kan? Perempuan di India dulu itu yang di ya Candi Borobudur di Hindu gitu ya. Atau di India itu bukan perempuan langsing ya. Kalau Anda lihat patungnya gitu ya. Tapi perempuan yang Sintal kan. Sintal itu yang padat, yang setengah, yang ya bukan gemuk juga itu ya. Tapi yang Sintal dan itu simbol sebagai suatu kesuburan kan. Alat reproduksi perempuan simbol kesuburan gitu ya. Soal nanti dicek di patung-patung zaman dulu gitu ya. Yang kedua juga ada misalnya penyebutan Dewi Sri kan. Ya, Dewi Sri itu di Sunda juga ada itu ya, Dewi Padi kan. Nah jadi padi pun gitu disimbolkan, dipersonifikasi sebagai perempuan. Karena dia panen berlimpah itu ya sebagai simbol dari perempuan gitu ya. Sebagai simbol kesuburan alam gitu. Nah, kemudian ada juga dalam istilah Sunda itu meskipun berkaitan waktu ada sebetulnya indung peting ya. Ya kenapa ini orang-orang tradisional sesuatu selalu metafor itu dilekatkan pada ibu gitu ya. Tidak pada bapak gitu. Ya itu sebuah penghormatan ya. Jadi istilah indung peting itu kan jam 11 sampai jam 1-an ya, ketika bulan itu menjelang bulan purnama gitu kan. Ya memang indung peting soal waktu gitu ya. Tetapi dari segi waktu itu juga berkaitan dengan tempat kan dan alam itu, karena bulan purnama lalu dipersonifikasi sebagai yang menyinari bumi kan, cahaya gitu ya. Jadi perempuan di situ sebagai cahaya yang menyinari kegelapan bumi gitu kan. Nah itu pun penghormatan gitu ya. Sehingga orang Sunda menyebut malam tengah peting itu menjelang malam itu 11 jam 1-an itu sama induk peting gitu ya. Sebelum hujan hari kan. Ya. Lalu ada lagi misalnya terminologi nih, Anda bisa dicek juga nanti ya, betul nggak ini? Dalam filosofi Sunda itu katanya asal kata Bandung itu ada 2 hal ya. Kota Bandung itu bisa bernama dari dua asal usul nama gitu ya. Yang pertama Bandung itu dari kata bendung gitu ya. Karena Bandung itu kan terbentuk oleh bendungan Sungai Citarum gitu ya. Aliran Sungai Citarum yang terbendung oleh lava kan, oleh lava Gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Sehingga terbentuklah cekungan Bandung ya. Jadi dari bendungan menjadi Bandung. Nah itu adalah terminologi dalam arti geologi gitu ya. Dalam arti fisika geologi kan, fisik gitu ya. Nah tetapi ada lagi asal nama kota Bandung ya yang konon ini berasal dari filosofi Sunda gitu. Yang lagi berkaitan dengan indung, berkaitan dengan ibu gitu ya. Jadi katanya Bandung itu berasal dari kata ngabandungan banda indung gitu. Atau menyaksikan kekayaan ibu ya. Nah, kekayaan ibu siapa? Kekayaan bumi kan? Yang menyaksikan siapa? Tuhan ya. Jadi Tuhan Sang Hyang gitu ya. Tuhan yang Maha Kuasa itulah yang menyaksikan kekayaan ibu ya. Kekayaan ibunya siapa? Banda indung itu siapa? Tadi tanah, air, bumi ya. Lingkungan, alam ya. Nah, jadi Bandung itu berasal dari tadi bahwa Tuhan itu menyaksikan bagaimana kekayaan, keindahan, kekayaan lingkungan, bumi ya, ibu gitu, ibu bumi gitu. Nah, jadi misalnya gini, kalau lihat dari terma tradisionalitas ini, ternyata gitu